Yang salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services. Hari ini kita akan mengupas topik yang lumayan menarik, yaitu modal dan model bisnis koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih yang biasa juga kita kenal dengan KMP. Kedua topik ini terkait modal dan model bisnis KMP sejauh ini menurut kami belum dapat dijelaskan secara konkret, jelas, dan rinci mekanismenya oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat kembali pada rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi pada tanggal 26 Mei 2025, kedua hal ini, modal dan model bisnis, menjadi isu yang belum dipahami oleh DPR RI, oleh anggota DPR RI. Jadi kalau itu saja belum dibenahi di tingkat tersebut, bagaimana dengan masyarakat umum? Apakah kita sudah mengenal mengenai model dan modal bisnis KMP yang sebenarnya? Jadi berdasarkan pertimbangan ini, maka pada hari ini kami akan mengangkat topik terkait model bisnis KMP dan berapa besar modal yang diperlukan KMP untuk melaksanakan model bisnis KMP yang dipilih. Jadi hari ini saya mungkin akan sharing sedikit tentang model bisnis Canvas. Jadi ini adalah suatu framework yang nanti Bapak Ibu diharapkan bisa untuk mulai sketching untuk KMP-nya Bapak Ibu gimana sih model bisnis Canvas-nya. Kemudian nanti akan ada contoh kalau model bisnis Canvas gerai perdagangan KMP akan seperti apa. Hari ini contohnya kita akan berkhusus pada komoditas yang dikendalikan pemerintah, jadi seperti pupuk atau LPG sebagai contoh kasus. Nanti apa yang sebenarnya akan Bapak Ibu jual, model bisnisnya bagaimana, itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desa atau kelurahan atau kota Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anggota eh, di daerah koperasi Bapak Ibu. Karena di sini setiap koperasi nanti akan punya karakteristik yang berbeda, akan punya kebutuhan anggota yang berbeda, sehingga di sini nanti akan ada diferensiasi dan nilai-nilai proposisi dan manfaat koperasi yang akan berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya dan anggotanya. Saya Princess Janv, saya adalah em, ahli digital sebenarnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini saya mulai berkecimpung dalam dunia koperasi. Jadi dalam beberapa tahun belakangan ini saya eh, membantu berbagai bisnis FMCG dan juga bisnis digital untuk menjalankan bisnisnya. Em, jadi hari ini saya akan memaparkan model bisnis KMP dan kebutuhan modal kerjanya. Nanti kemudian kita juga akan ada Pak Agung Nur Fajar. Beliau adalah ahli koperasi dan ekonom di Indonesia, di mana di sini nanti Pak Agung akan sharing sedikit tentang kuesioner yang sebaiknya Bapak Ibu isi agar ini dapat kita gunakan sebagai pemantik diskusi mengenai modal dan model bisnis KMP. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh dikirimkan melalui chat, karena nanti kita akan bahas mulai dari pertanyaan yang ada di chat, dan nanti jika ada waktu, kita akan lempar ke pertanyaan secara live juga. Oke, jadi dengan itu mungkin saya akan mulai diskusi hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, terlihat ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai uh, presentasinya. Jadi hari ini adalah tiga eh, bahan yang akan kita jalan yang akan kita bahas. Oke. Jadi pertama adalah terkait model bisnis Canvas, kemudian nanti akan saya berikan contoh terkait model bisnis Canvas kalau gerai perdagangan. Jadi kalau LPG dan pupuk akan seperti apa? Ini contoh Bapak Ibu, jadi nanti bisa Bapak Ibu modif sesuai dengan kebutuhan koperasi dan anggotanya. Kemudian nanti saya akan contohkan perhitungan modal bisnis kalau misalnya kita eh, masuk ke dalam bisnis LPG dan pupuk itu akan seperti apa. Jadi saya mulai dengan model bisnis Canvas terlebih dahulu. Jadi
Oke, mohon maaf Bapak Ibu yang saat ini masih ter-unmute, apakah boleh di-mute agar suaranya terdengar untuk yang lain? Oke. Em, jadi terkait model bisnis, ini sebenarnya adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sih suatu organisasi atau koperasi dapat menciptakan dan memberikan manfaat yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakatnya bisa menjadi pelanggan yang loyal dan seterusnya akan menjadikan organisasi memiliki keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Jadi ketika kita melihat model bisnis, di sini ada beberapa kerangka kerja. Jadi kita hari ini akan membahas terkait misalnya eh, pertama kerangka kerjanya. Jadi itu akan menjelaskan bagaimana sih sumber daya eh, koperasi yang nanti Bapak Ibu akan miliki dan fungsi dalam organisasi akan dikelola agar bisa menciptakan manfaat bagi pelanggan atau di sini anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Kedua adalah manfaat atau nilai proposisi atau juga yang biasanya dikenal dengan value proposition. Ini adalah nilai tambah bagi masyarakat pengguna jasa. Jadi ini adalah alasan kenapa anggota atau masyarakat di sekitar koperasi Bapak Ibu akan beli atau akan menggunakan jasa koperasi Bapak Ibu. Jadi contoh nilai proposisi ini bisa berupa manfaat ekonomi. Jadi kalau misalnya ada warung misalnya yang harganya lebih murah, kita pasti akan beli di situ. Atau kalau ada pembeli barang atau pembeli misalnya eh, hasil tani, kalau misalnya ada yang membeli dengan harga yang lebih mahal, pasti kita juga akan menjual ke situ. Jadi itu adalah contoh manfaat ekonomi yang membuat masyarakat menggunakan jasa kita. Kedua, ini bisa dari manfaat citra. Jadi ini adalah kalau misalnya eh, ada yang ada yang misalnya beli produk brand ternama, itu biasanya akan beli produk brand tersebut karena akan mendapatkan manfaat citra pribadi yang lebih berkelas jika menggunakan produk brand ternama. Atau manfaat ketiga ini adalah kepastian kualitas dan pasokan. Jadi misalnya kalau membeli pupuk, LPG, minyak goreng, ini pasti eh, supply-nya adalah yang original, nggak ada oplosan, kualitasnya tinggi. Jadi ini bisa menjadi contoh value proposition yang diberikan oleh koperasi Bapak Ibu. Jadi contohnya adalah, oh ya pupuk, misalnya Bapak Ibu um, memutuskan untuk menjual pupuk, jadi bisa dikenal dengan, oh iya pupuk dari KMP ini kualitasnya tinggi dan harganya bersaing. Jadi itu bisa menjadi contoh manfaat atau value proposition untuk koperasi Bapak Ibu. Nah, aspek ketiga adalah identifikasi pasar. Ini juga penting. Jadi, Bapak Ibu harus menentukan segmen masyarakat mana yang mau ditarget sebagai pelanggan loyal. Pelanggan loyal. Jadi, setelah tahu segmen masyarakat yang ingin ditarget, kemudian Bapak Ibu bisa tahu sebenarnya mereka butuhnya apa sih. Apakah mereka butuh pupuk? Karena kan pupuk biasanya hanya untuk petani. Jadi kalau di wilayah Bapak Ibu nggak ada petani, nggak make sense untuk jual pupuk. Tapi misalnya eh, banyak keluarga di situ, jadi mungkin bisa jual LPG, bisa jual minyak goreng dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini adalah yang keempat di sini adalah keunggulan bersaing. Jadi ini apa keunggulan Bapak Ibu koperasinya yang bisa menjadi modal untuk tumbuh kembang usaha organisasi. Jadi keunggulan bersaing ini bisa dari sumber daya manusia, bisa dari supply-nya, dari model bisnisnya, dari harga yang diberikan kepada masyarakat, harga yang Bapak Ibu dapatkan dari suppliernya, ini bisa menjadi keunggulan bersaing. Jadi, ketika kita berbicara tentang model bisnis, itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan, seperti siapa sih pelanggan kita sebenarnya? Kemudian, apa nilai yang kita tawarkan? Apa yang nilai yang ditawarkan oleh koperasi? Dan bagaimana cara kita melayani pelanggan tersebut? Dan di sini ada berbagai banyak pendekatan, framework untuk membuat model bisnis, tetapi hari ini yang akan saya bahas adalah model bisnis canvas atau biasanya juga dikenal dengan BMC atau Business Model Canvas. Dan ini adalah sebuah kerangka kerja yang uh,
secara visual akan menggambarkan model bisnis Bapak Ibu seperti apa. Jadi ini bentuknya akan seperti ini nanti model bisnis. Jadi saya akan bahas elemen per elemen terlebih dahulu sebelum kita masuk ke contoh kalau model bisnis KMP itu akan seperti apa. Jadi dalam model bisnis Canvas di sini ada beberapa komponen Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini adalah segmen pelanggan. Jadi siapa pelanggan yang ingin ditarget? Apakah di daerah koperasi Bapak Ibu ada petani? Kalau iya, apakah Bapak Ibu ingin mentargetkan petani? Atau ingin mentargetkan keluarga-keluarga yang tinggal di situ. Jadi ingin jual eceran bahan sembako misalnya, atau LPG, atau minyak goreng, dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu tidak ingin mentargetkan eh, keluarganya, tapi ingin mentargetkan warung-warung yang jualan sembako ke keluarga-keluarga ini. Jadi di sini Bapak Ibu harus mungkin memikirkan kira-kira siapa sih yang kita mau target. Kemudian apa kebutuhannya. Kemudian yang kedua ini adalah value proposition, proposisi nilai, nilai tambah. Ini adalah nilai yang ditawarkan oleh koperasi Bapak Ibu. Jadi apakah Bapak Ibu ingin mentargetkan, oh kita adalah eh, kita adalah koperasi di mana kalau kita jualan LPG contohnya itu kita akan misalnya kita akan antar jemput tabungnya. Atau misalnya kita akan antar jemput tabung, eh, antar jemput yang ketiga gratis. Jadi yang dua pertama bayar, yang ketiga gratis. Atau, oh kita harganya paling murah loh di desa atau di kelurahan ini. Jadi ini adalah proposisi nilai yang Bapak Ibu bisa pikirkan apa yang koperasi ingin tawarkan. Tetapi nanti di sini tentunya kalau proposisi nilainya berupa diskon atau berupa uang, ini harus kita pikirkan harus kita hitung modalnya nanti kira-kira balik atau enggak. Nanti di akhir presentasi ini saya akan bahas sedikit terkait perhitungan modal yang kira-kira akan Bapak Ibu butuhkan juga. Ketiga, ini terkait saluran distribusi atau channel. Jadi bagaimana caranya koperasi ingin menjangkau target pasar atau segmen pelanggan di nomor satu. Jadi sebagai contoh, apakah ingin buka toko fisik, ataukah ingin terima order secara WhatsApp, lewat telepon, atau online, atau kombinasi dari semuanya. Keempat di sini adalah hubungan pelanggan atau customer relationship. Di sini adalah bagaimana KMP membangun hubungan dengan pelanggan, baik yang bersifat personal, komunitas, dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin untuk koperasi secara khusus, hubungan pelanggan ini bisa dibedakan menjadi aspek kelembagaan dan hubungan anggota. Jadi ini kembali lagi tergantung siapa segmen pelanggan yang Bapak Ibu ingin target. Jadi kalau misalnya ingin mentargetkan masyarakat luas, mungkin tidak semuanya akan join sebagai anggota. Tapi misalnya Bapak Ibu ingin ingin buat atau ingin mentargetkan pelanggan di mana ingin jualan LPG-nya ke toko-toko sembako yang ada. Jadi Bapak Ibu seperti distributornya uh, memberikan supply ke warung-warung lain. Jadi mungkin untuk kasus tersebut Bapak Ibu bisa bilang, oh kalau misalnya ingin dapat harga yang lebih murah harus menjadi anggota. Kalau tidak, nanti harganya akan standar, akan sama. Jadi kalau seperti itu, nanti akan ada hubungan anggota antara koperasi dengan warung-warung tersebut. Jadi di situ nanti akan ada hak dan kewajiban yang harus diberikan dari koperasi ke anggota. Jadi seperti misalnya bagi hasil, bagi SHU, ada edukasi untuk anggota dan lain sebagainya. Kemudian dari anggota ke koperasi di situ juga nanti akan ada hak dan kewajiban. Misalnya harus membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah hubungan yang spesial untuk koperasi yang sebenarnya saat ini kalau kita lihat model bisnis uh, lain, jadi misalnya tipe bisnis seperti perusahaan, CV, firma ini tidak ada sebenarnya. Oke. Kemudian yang kelima ini adalah sumber pendapatan. Jadi di sini bagaimana koperasi akan menghasilkan uang dari manfaat yang diberikan oleh koperasi. Jadi ini bisa berupa penjualan produk, penjualan jasa, biaya berlangganan, iklan, atau hal-hal lainnya. Kemudian di sini
Keenam adalah sumber daya utama. Jadi apa yang diperlukan KMP untuk menjalankan model bisnis tersebut? Apakah butuh aset fisik? Apakah butuh modal keuangan? Apakah butuh SDM dan lain-lain? Jadi nanti di sini saya akan sharing. Jadi misalnya kalau pupuk atau LPG ada dua cara untuk kita eh, menjalankan bisnis. Jadi yang satu mungkin akan butuh modal keuangan yang lebih tinggi karena harus bayar di muka. Tetapi misalnya kalau bisa eh, jalan dengan model konsinyasi, misalnya itu kan sebenarnya koperasi jadi nggak perlu modal keuangan di awal yang berat sebenarnya. Kemudian yang ketujuh ini adalah aktivitas utama. Jadi aktivitas penting apa sih yang harus dilakukan oleh koperasi untuk menjalankan model bisnisnya? Jadi di sini apakah ada kegiatan produksi? Di sini ada pemasaran pasti, penjualan, penyimpanan barang, pengantaran, dan lain-lain. Dan ini aktivitasnya akan berbeda sesuai dengan apa bisnis yang ingin Bapak Ibu jalankan. Kemudian di sini ada mitra utama, ini adalah pihak-pihak di luar koperasi yang diajak bekerja sama untuk menjalankan model bisnis KMP ini. Jadi misalnya hubungan Bapak Ibu dengan pemasok, distributor, dan lain sebagainya. Kemudian kesembilan ini adalah struktur biaya. Jadi biaya apa sih yang harus diperhitungkan oleh KMP untuk melaksanakan model bisnisnya? Seperti harga pokok, biaya bunganya bagaimana, biaya sewa, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah aspek-aspek model bisnis kanvas. Jadi untuk model bisnis kanvas yang akan saya sharing hari ini sebenarnya dimodifikasi agar ada 10 elemen dengan menambahkan aspek kelembagaan. Dan saran dari kami ini adalah model bisnis harus dibuat untuk setiap jenis gerai usaha, karena setiap gerai usaha KMP ini punya ciri khas. Jadi kalau kita jadikan satu nanti akan uh, ribet. Jadi sebagai contoh, ini kan Bapak Ibu, ini adalah kegiatan usaha KDMP dalam Juklak. Jadi apakah ingin gerai sembako atau gerai perdagangan, gerai obat murah atau apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai pergudangan, dan kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah. Jadi ini model bisnisnya akan berbeda-beda per unit. Jadi sebagai contoh, kalau Bapak Ibu ingin menjalankan gerai sembako, pasti aktivitas utamanya, sumber pendapatannya, biayanya akan berbeda kalau Bapak Ibu ingin buka klinik desa. Akan berbeda lagi kalau Bapak Ibu ingin buka pergudangan. Jadi di sini sarannya adalah untuk setiap aspek di sini itu bisa dibedakan per gerai. Jadi ini saya contohkan kalau misalnya ada satu koperasi yang ingin jalan 6 gerai bisnis. Kemudian hanya bikin satu model bisnis. Nanti akan terlihat seperti ini. Jadi contohnya dari mitra kunci, pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan koperasi, di sini ya ada pemerintah desa, BUMDes, koperasi sekunder, bank, Pemda, BUMN, produsen, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Jadi di sini mitra kuncinya jadi banyak. Kemudian aktivitas utama yang dilakukan di sini juga jadi sangat generik Bapak Ibu, yaitu peningkatan nilai tambah usaha anggota dan pendidikan anggota, rantai nilai dengan BUMN dan pelaku usaha sebagai pemasok dan off-taker. Untuk melakukan hal tersebut akan butuh modal, sarana, SDM, teknologi tepat guna, digitalisasi, dan koneksi internet. Oke. Kemudian manfaat berkoperasinya jadi, oh akan ada jaminan harga dan pasar, jaminan ketersediaan sembako, simpan pinjam yang mudah dan terjangkau, peningkatan kapasitas usaha, dan layanan usaha subsidiari. Jadi ini semua akan diberikan agar anggota koperasinya sejahtera. Jadi akan punya 1,5 kali lebih dari UMR melalui peningkatan akses ekonomi produktif keluarga. Kemudian untuk melakukan hal tersebut, koperasi akan menjalankan sembako, klinik, simpan pinjam yang aman, gudang, logistik, dan lain sebagainya. Jadi kalau modelnya seperti ini, Bapak Ibu, ini sangat generik. Jadinya nggak fokus dan tidak detail dan spesifik terkait apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan oleh usaha bisnis ini. Kemudian saya akan berikan contoh kalau kita fokus ke satu gerai usaha perdagangan. Jadi kita masuk ke aspek kedua dari presentasi hari ini. Nah, ini contohnya kalau kita fokus ke satu gerai
ke satu tipe bisnis. Jadi ini adalah kalau kita pakai gerai perdagangan atau sembako. Jadi pada dasarnya usaha sembako ini ingin menyediakan kebutuhan pokok anggota dan masyarakat desa dengan harga terjangkau dan jaminan ketersediaan pasokan dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa atau kelurahan melalui harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Jadi kalau harga yang diberikan lebih murah, masyarakat desa akan jadi lebih punya banyak disposable income, daya belinya akan naik. Dan kemudian akan jadi lebih sejahtera. Nah, produk yang dijual ini beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa atau kelurahan. Apakah ingin berfokus pada gas LPG, apakah ingin berfokus ke pupuk, ini biasanya hanya untuk daerah-daerah yang memiliki banyak petani, minyak goreng, beras, atau produk pabrikan lain, atau makanan segar, atau produk-produk tertentu untuk grosir. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa atau kelurahan Bapak Ibu, apa sih yang biasanya dibeli, apa sih yang biasanya dibutuhkan. Nah, setiap pilihan jenis ini dan ragam produk yang akan dijual, ini sangat mungkin model bisnisnya akan berbeda. Jadi sebagai contoh, untuk produk yang sifatnya monopoli didistribusikan oleh KMP, misalnya LPG dan pupuk, itu akan berbeda model bisnisnya kalau Bapak Ibu ingin jualan seperti sabun, pasta gigi, snack, produk pabrikan yang dipasok oleh distributor. Akan berbeda lagi kalau Bapak Ibu ingin jual makanan segar. Jadi ini berdasarkan tipenya, nanti dinamika Bapak Ibu dengan distributor, eh, cara kerja Bapak Ibu dengan pensuplai barang itu akan biasanya berbeda sesuai dengan tipe produk yang ingin dijual. Nah, jadi pilihan usaha juga apakah ingin grosir atau ingin eceran seperti swalayan atau supermarket, ini juga akan berbeda model bisnis dan modal yang akan dibutuhkan. Nah, mempertimbangkan bahwa KMP ini relatif baru, jadi mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang belum menjalankan, misalnya belum berpengalaman untuk menjalankan bisnis LPG, bisnis pupuk misalnya, atau menjalankan koperasi. Maka di sini saran kami adalah usaha gerai perdagangan bisa dimulai dari komoditas yang dikendalikan pemerintah, seperti LPG 3 kilo dan pupuk. Kenapa dua ini? Karena untuk kedua hal ini, pertama, itu komoditasnya dikendalikan pemerintah. Jadi Bapak Ibu punya potensi lebih baik untuk mendapatkan supply perputaran. Bapak Ibu dapat potensi lebih baik untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari pemerintah. Kemudian ini jelas kebutuhannya, dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Untuk LPG pasti ini akan dibutuhkan untuk masyarakat di mana saja, untuk pupuk pasti akan dibutuhkan petani. Dan di sini tidak ada pesaing yang berarti untuk LPG dan pupuk. Dan untuk kedua model ini, Bapak Ibu bisa menggunakan model kulakan. Jadi Bapak Ibu bisa jual ke toko-toko lain yang sekarang sudah menjual LPG dan pupuk, atau mau jual eceran langsung ke keluarga, ini bisa. Jadi menurut kami kedua produk ini, LPG 3 kilo dan pupuk, mungkin bisa menjadi eh, produk pertama yang dijual oleh KMT. Nah, model bisnisnya seperti apa? Ini akan lebih detail kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi, di sini mitra kuncinya adalah kalau untuk LPG, ya Bapak Ibu akan bekerja dengan Pertamina Niaga, kemudian juga dengan UKM Warung Eceran LPG. Kalau kita bicara tentang pupuk, di sini ya Bapak Ibu akan bekerja sama dengan Pupuk Indonesia dan Gapoktan. Kemudian di sini juga akan bekerja sama dengan KMP sekunder, bank, LPDB, BUMDes, PEMDes ini untuk mendapatkan dana, untuk Bapak Ibu mendapatkan modal awal. Kemudian juga akan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Ini untuk meningkatkan SDM dan juga pengetahuan untuk manajemen perkoperasian. Nah, dengan mitra kunci ini, Bapak Ibu akan bekerja sama untuk melakukan ini. Jadi, ini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu akan menyediakan rantai pasokan dengan BUMN. Jadi, di sini apakah Pertamina untuk LPG atau Pupuk Indonesia untuk pupuk, di mana di sini Bapak Ibu akan melakukan pemesanan barang.
pengangkutan. Jadi diangkut dari Pertamina dan Pupuk Indonesia ke eh, gudang Bapak Ibu, kemudian nanti disimpan, kemudian Bapak Ibu akan menjual pupuk dan LPG tersebut ke masyarakat atau ke eceran atau ke pelanggan Bapak Ibu. Kemudian nanti di penjualan ini ya nanti Bapak Ibu juga akan melakukan pengangkutan ke rumah atau ke tempat pembeli uh, dan kemudian akan menerima pembayaran. Jadi itu adalah aktivitas kuncinya kalau kita ingin menjalankan bisnis di pupuk dan LPG. Nah, manfaatnya apa? Kenapa sih pelanggan, kenapa masyarakat harus beli dari KMP Bapak Ibu? Alasannya adalah yang pertama, karena di sini ada jaminan pasokan sesuai kebutuhan. Jadi ada pasokannya pasti. Kemudian harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di sini mungkin kalau misalnya anggota koperasi di daerah Bapak Ibu ini sudah jualan LPG dan sudah jualan pupuk. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu tidak ingin mematikan usaha anggotanya tentunya kan. Jadi di sini ada layanan usaha subsidiari di mana bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membantu anggota koperasinya. Jadi oke, gimana kalau kita bisa supply pupuk dan supply LPG dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga supply yang saat ini mereka dapatkan. Jadi kita bisa memberikan LPG dan pupuk untuk kulakan bagi warung anggota. Tapi misalnya untuk dapat harga yang lebih murah, misalnya syaratnya adalah mereka harus join sebagai anggota. Kemudian untuk anggota koperasi, di sini Bapak Ibu akan membagikan SHU atau sisa hasil usaha. Jadi ini adalah manfaat kenapa sih harus menggunakan jasa KMP. Tujuannya adalah di sini Bapak Ibu ingin memberikan kepastian dan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi pemerintah untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga anggota, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya adalah akan meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, untuk melakukan hal ini, di sini untuk anggota ya di sini akan ada rapat anggota, akan ada pengurus pengelola koperasi, pengawas dan kelompok anggota, di mana di sini nanti akan ada hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh koperasi dan anggota, akan ada kegiatan pemberdayaan. Kemudian di sini juga mungkin akan bisa menerima pesanan melalui WhatsApp, langsung telepon, atau akan ada layanan pesan antar untuk warung anggota Kulakan misalnya. Di sini usahanya jelas yaitu hanya fokus ke pupuk dan LPG 3 kilo. Karena ini adalah tipe bisnis di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan harga dan rantai pasokan dari BUMN, mungkin harganya akan lebih murah. Kemudian di sini adalah bisnis di mana harga eceran tertinggi oleh pemerintah juga sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh over dari itu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu nanti ingin jualan produk pabrikan, ingin jualan produk makanan segar, ini mungkin manfaat dan tujuannya akan berbeda lagi. Nah, di sini kenapa Bapak Ibu ingin melakukan pupuk dan LPG? Karena ini ada kebutuhan anggota yang ingin Bapak Ibu selesaikan. Jadi misalnya kalau di masyarakat lokasi koperasi Bapak Ibu saat ini mengalami kesulitan untuk mengakses barang-barang ini seperti pupuk atau LPG, di sini Bapak Ibu akan menawarkan bahwa oh dengan KMP kami ini nanti Bapak Ibu bisa dapat akses mudah dan ada jaminan ketersediaan barang untuk pupuk dan LPG dengan harga yang terjangkau. Jadi harga jualnya akan sebesar dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu harga eceran tertinggi. Dan untuk yang membeli secara banyak, jadi untuk kulakan itu nanti akan ada dapat diskon tambahan. Kemudian untuk jaminan ketersediaan produk itu juga pasti ada karena Bapak Ibu langsung dapat dari BUMN-nya, langsung dapat dari Pertamina Niaga, langsung dapat dari PT Pupuk Indonesia. Nah, untuk melakukan bisnis ini akan ada sumber daya yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu pasti butuh modal uang, akan butuh sarana, jadi setidaknya butuh gudang dan butuh pick up untuk ngantar. Kalau misalnya pingin jualannya eceran, mungkin motor itu cukup karena bisa untuk
antar misalnya 3 tabung, 4 tabung sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jualan ke kulakan, di mana mungkin kulakannya akan beli sekali beli bisa 20-30 tabung, nah itu mungkin Bapak Ibu akan butuh pick up. Kemudian sumber daya manusianya ini juga perlu di training agar bisa melakukan pemesanan, penjualan, penyimpanan, bagaimana caranya untuk ngecek stok dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga pasti akan butuh digitalisasi dan koneksi internet karena pada saat ini pasti semuanya eh, pakai WhatsApp. Jadi setidaknya bisa terima pesanan, bisa koordinasi pesanan melalui WhatsApp. Jadi untuk melakukan bisnis ini adalah struktur biaya yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi dapat dapat pupuk dan dapat LPG-nya harganya berapa? Kemudian jualnya berapa? HET-nya berapa? Jadi untungnya berapa? Kemudian jika modal awalnya harus pinjam dari bank, ini bunga pinjamannya berapa? Untuk sewa gudang, misalnya sewa kantor koperasi, atau misalnya mau sewa pick up, itu berapa? Gaji untuk SDM-nya dan operasionalnya. Kemudian, apakah Bapak Ibu ini juga sudah mengalokasikan dana risiko kerugian usaha? Jadi berapa lama untuk Bapak Ibu balik modal mencapai break even point? Ini struktur biayanya. Nah, jadi struktur biaya ini nanti akan menentukan cara jualannya Bapak Ibu. Akan menentukan harga yang Bapak Ibu berikan juga. Akan menentukan layanan apa yang Bapak Ibu ingin berikan. Nah, dari bisnis ini nanti Bapak Ibu juga akan dapat pendapatan. Jadi dari pendapatan usaha, dari penjualan pupuk dan LPG, atau kalau nanti skala usahanya besar, itu nanti Bapak Ibu jadi bisa menjalankan bisnis ini secara berkesinambungan. Dan juga ini nanti akan ada struktur pendapatan unit usahanya bagaimana. Jadi misalnya mulai dengan pupuk dan LPG, kemudian misalnya Bapak Ibu bisa jualan additional produk. Jadi misalnya, kalau pupuk karena banyak petani, mungkin nanti sekaligus jualan misalnya saprotan, herbisida, bibit misalnya. Jadi ini ini bisa menjadi usaha-usaha lain yang akan tumbuh setelah Bapak Ibu menjalankan pupuk dan LPG. Di sini contohnya adalah kita mulai dengan pupuk dan LPG terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan masuk detail ke model bisnis gerai pupuk. Jadi pupuk ini adalah produk subsidi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi karena ini adalah produk subsidi, jadi hanya bisa dijual ke petani yang berhak. Karena tujuan subsidi pupuk ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil petani anggota KMP melalui penyediaan pupuk tepat waktu dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sehingga kalau Bapak Ibu jual lan pupuk, buka usaha gerai pupuk, ini hanya boleh menjual pupuk ke petani tanaman pangan yang mereka sudah punya kartu tani atau terdaftar di Gapoktan. Sehingga di sini Gapoktan akan menjadi mitra penting dalam penyaluran pupuk kepada petani. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan buka usaha ini, harus jelas nanti proses verifikasinya bagaimana agar hanya bisa menjual ke petani yang berhak. Nah, kalau menjalankan model bisnis ini, ada beberapa kunci keberhasilan. Pertama adalah akan ada jaminan pasokan pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Kemudian akan ada sinergi dengan Gapoktan sebagai kelompok pemberdayaan anggota koperasi yang menjadi petani. Tiga, ini akan ada cara kerja yang efisien dan skala usaha yang ekonomis melalui sinergi dengan KMP lain atau KMP sekunder. Jadi di sini Gapoktan sebagai mitra utama diharapkan dapat mendata kebutuhan pupuk anggotanya dan waktu pengambilannya. Gitu. Jadi di sini karena Bapak Ibu punya jaminan pasokan yang terjamin, jadi di sini kita perlu dukungan dari pemerintah untuk menetapkan KMP sebagai agen pupuk yang resmi, kemudian menugaskan PT Pupuk Indonesia untuk membina KMP sebagai penyalur pupuk yang profesional. Jadi ini adalah dukungan pemerintah yang kita butuhkan untuk menstate, untuk memutuskan bahwa oke, mulai
saat ini atau mulai tanggal sekian-sekian KMP akan jadi agen pupuk yang resmi. Jadi tolong PT Pupuk Indonesia berikan pupuk ke KMP dengan harga yang lebih murah gitu. Dan kemudian tolong bantu untuk bina agar bisa menjadi penyalur pupuk yang profesional. Nah, di sini daftar kebutuhan dan waktu pengambilan dari Gapoktan akan memudahkan koperasi untuk melakukan pesanan kepada Pupuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau ingin jalan ini juga harus punya hubungan yang baik dan sinergi yang baik dengan Gapoktan untuk dapat data itu. Agar Bapak Ibu bisa beli ke Pupuk Indonesia. Agar bisa menyediakan kebutuhan pupuk tepat waktu dan meminimalkan dana modal kerja yang diperlukan. Kenapa meminimalkan dana modal kerja? Karena kalau Bapak Ibu belinya sesuai dengan kebutuhan, jadi nggak perlu beli lebih banyak, jadi modalnya akan lebih sedikit. Kemudian untuk penyimpanannya, kalau belinya sesuai dengan kebutuhan, atau misalnya dilebihkan sedikit, ya pasti area gudangnya akan lebih kecil dibandingkan kalau Bapak Ibu belinya double dari kebutuhan misalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan kalau Bapak Ibu ingin buka gerai pupuk. Nah, cara kerja yang efisien di sini menjadi keharusan gitu. Jadi kalau usaha gerai pupuknya tidak mampu menutup gaji untuk satu karyawan, maka mungkin Bapak Ibu bisa buka gerai usaha lain. Jadi misalnya untuk menjual gas LPG. Jadi satu karyawan bisa handle gerai pupuk, bisa handle gas LPG. Jadi KMP di sini tidak mengalami kerugian usaha karena harus bayar gaji yang besar. Ini makanya kita nanti harus lihat hitung-hitungannya. Nah, skala usaha yang memadai atau yang ekonomis. Jadi di sini usaha pupuk perlu skala usaha yang ekonomis gitu. Jadi kenapa agar kebutuhan pupuk satu koperasi itu bisa cukup untuk delivery satu truk. Jadi agar biaya transport per kilonya untuk pupuk yang Bapak Ibu jual itu turun. Jadi gimana kalau misalnya nggak cukup untuk satu truk? Di sini mungkin Bapak Ibu bisa kerja dengan KMP lain. Jadi akan ada sharing biaya angkut. Ini bisa meminimalkan modal kerja KMP Bapak Ibu juga. Nah, pilihan membeli pupuk dalam jumlah besar untuk satu musim tanam ini akan memerlukan dana yang besar dan penyimpanan pupuk yang baik agar kualitasnya tetap bagus. Karena kalau kualitasnya turun, mungkin petaninya juga nggak akan mau beli. Kalau petaninya nggak beli, ya berarti Bapak Ibu punya stok mati di gudang. Gitu. Jadi, apakah ingin membeli jumlah besar dalam satu musim tanam atau ingin membeli pupuk hanya untuk setiap periode pemupukan? Jadi di sini pupuk yang dibeli lebih sedikit tetapi lebih frequent. Jadi di sini kebutuhan dana modalnya lebih terbatas, berputarannya lebih cepat, gitu. Dan tapi kalau ingin melakukan seperti ini, mungkin Bapak Ibu harus kerjasama dengan KMP lain agar bisa cukup belinya satu truk untuk memenuhi ketentuan kalau ingin delivery order yang minimal tuh berapa sih minimumnya dari PT Pupuk Indonesia. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu nanti harus menghitung antara ingin menghemat biaya angkutan atau ingin menghemat biaya bunga dana. Maksudnya gimana? Jadi kalau Bapak Ibu beli sedikit pupuknya, pasti biaya angkut per kilonya lebih mahal. Tapi kalau Bapak Ibu beli banyak, biaya angkutnya lebih murah per kilo, tapi Bapak Ibu harus maintain stok pupuk tersebut di gudang. Jadi biayanya biasanya lebih tinggi. Bisa biaya maintenance, juga biaya bunga dari pinjaman yang Bapak Ibu pinjam jika butuh modal lewat pinjaman. Nanti kita akan ada hitung-hitungannya. Jadi kita bisa lihat contoh hitungannya apa sih yang harus setidaknya Bapak Ibu pertimbangkan. Kemudian ada LPG 3 kilo. Nah, LPG 3 kilo ini juga produk subsidi Bapak Ibu. Sehingga penjualannya dibatasi hanya kepada rumah tangga yang berhak dan usaha mikro. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepastian pasokan LPG dan harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Jadi anggota misalnya Bapak Ibu bisa beli dengan harga yang lebih murah HET uh, sehingga dapat meningkatkan daya beli anggota KMP. Ini juga bisa menjadi salah satu alasan uh, kenapa sih harus join koperasinya Bapak Ibu misalnya. Ini bisa jadi satu value proposition juga.
Nah, usaha gerai LPG itu misalnya contohnya hanya menjual kepada anggota dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Atau misalnya memberikan diskon kepada anggota yang punya warung. Jadi dia akan belinya banyak. Kemudian nanti anggota itu bisa jual kembali gitu. Jadi ini bisa menjadi satu model bisnis yang Bapak Ibu pertimbangkan. Jadi kalau mau join harus jadi anggota. Kalau jadi anggota ya pasti kan ada hak dan kewajiban simpanan pokok, simpanan wajib yang harus dibayarkan oleh anggota, tetapi Bapak Ibu nanti akan putar lagi untuk berikan sisa hasil usaha kepada anggota tersebut. Nah, di sini menurut kami usaha KMP harusnya menerapkan prinsip subsidiaritas. Artinya adalah kalau anggota sudah punya usaha jualan LPG, sudah ada yang punya usaha jualan pupuk gitu. Sebaiknya tidak diupayakan lagi oleh KMP. Jadi jangan sampai koperasi ini mematikan bisnis anggotanya. Kalau bisa, KMP ini harus memberikan ruang agar anggotanya yang sudah punya bisnis, misalnya mereka udah punya UKM, tetap bisa jalan usahanya, tapi di sini KMP akan membantu mereka. Jadi KMP misalnya bisa mensuplai barang-barang ini dengan harga yang lebih murah ke anggotanya. Gitu. Jadi memang kalau anggotanya sudah banyak yang melakukan bisnis ini ya KMP harus merelakan sebagian marginnya untuk diberikan kepada anggota yang punya warung agar mereka tetap bisa lanjut bisnisnya. Jadi hal ini bisa menghindarkan koperasi untuk dianggap sebagai predator usaha warung-warung kecil. Jadi ini mungkin akan penting untuk masyarakat dan lokasi di koperasi Bapak Ibu sekalian agar tetap bisa mendapatkan support, mereka tetap bisa menjadi anggota KMP dan KMP bisa juga memberikan manfaat kepada anggotanya dan bukan mematikan usaha anggotanya. Jadi contoh KMP kalau jual gas LPG subsidi bisa menerapkan dua harga. Jadi pertama adalah untuk penjualan eceran dengan harga sebesar HET yang ditetapkan pemerintah, jadi ini jualnya satu dua tabung, atau misalnya untuk penjualan kulakan, jadi kalau misalnya beli banyak, beli 20 beli 30 itu bisa mendapatkan diskon misalnya Rp1.000. Ini contoh. Jadi kunci keberhasilan kalau Bapak Ibu ingin menjalankan bisnis LPG 3 kilo ini adalah pertama, maaf, ini harusnya pertama adalah jaminan pasokan LPG dari PT Pertamina Niaga. Kemudian Bapak Ibu harus tahu pola kebutuhan LPG masyarakat desa atau kelurahannya seperti apa. Jadi di sini kira-kira dalam sebulan mereka butuh berapa tabung sih? Jadi kalau misalnya butuh 2 tabung, berarti oh per 2 minggu itu nanti biasanya masyarakat akan beli 1 tabung. Kemudian di sini adalah sinergi dengan anggota yang memiliki warung dan cara kerja yang efisien dan skala usaha yang ekonomis ini juga perlu Bapak Ibu miliki. Jadi di sini jaminan pasokan gas LPG untuk item yang pertama ini memang butuh dukungan dari pemerintah. Jadi lagi-lagi kita butuh pemerintah untuk menstate untuk menetapkan bahwa oke, mulai sekarang KMP akan jadi agen LPG 3 kilo yang resmi ya. Jadi PT Pertamina Niaga tolong salurkan tabung LPG-nya. Tolong bina KMP-nya agar bisa menyalurkan gas LPG secara profesional juga. Jadi ini pertama, ini kita butuh bantuan pemerintah. Kemudian kedua, untuk mengetahui pola penggunaan LPG, ini kita harus tahu kira-kira setiap minggu itu akan butuh berapa sih tabung LPG. Ini penting agar Bapak Ibu bisa pesan ke Pertamina Niaganya sesuai dengan kebutuhan. Jadi sama seperti pupuk, jangan sampai Bapak Ibu belinya banyak, terus nanti banyak stok yang nganggur di gudang. Jadi maintenance gudangnya, modal awal kerja Bapak Ibu itu nanti jadi akan tinggi kalau pesannya kebanyakan. Kalau pesannya kesedikitan, nanti jangan sampai Bapak Ibu dapat persepsi, oh jangan beli di KMP karena biasanya cenderung nggak ada atau out of stock barang-barangnya. Jadi ini makanya penting untuk tahu gimana sih saat ini pola penggunaan LPG di wilayah Bapak Ibu. Apakah mereka menggunakan 1 tabung per minggu atau 2 tabung per minggu? Kemudian Bapak Ibu bisa sesuaikan berapa yang ingin dipesan. Kemudian di sini anggota pemilik warung harus dianggap sebagai mitra kerja KMP. Jadi Bapak Ibu kalau anggotanya sudah punya warung,
Jangan dimusuhin, diajak kerja bareng, dibantu agar bisnis anggotanya yang sudah punya warung juga makin besar. Kemudian ya ini juga cara kerja yang efisien. Jadi apakah ingin eh, beli banyak, jadi biaya pengangkutannya murah, tapi biaya maintenance dan bunga dananya jadi lebih banyak, atau mengangkutnya lebih kecil tapi lebih sering. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke hitung-hitungannya. Jadi kita akan mulai dengan bisnis gerai pupuk. Jadi ini pupuk subsidi, balik lagi Bapak Ibu, ini adalah produk yang dikelola pemerintah karena ini adalah barang subsidi. Jadi keberhasilan usaha KMP untuk menyalurkan pupuk ke petani juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Sesuai dengan atau berdasarkan kebijakan pemerintah, model bisnis pupuk Bapak Ibu juga bisa berubah. Kalau model bisnis Bapak Ibu berubah, modal usaha Bapak Ibu juga akan berubah. Jadi sebagai contoh, ini bisa ada dua pola untuk Bapak Ibu menjalankan bisnis pupuk. Yang pertama adalah kalau diputuskan atau ada kebijakan pemerintah atau Bapak Ibu punya relationship yang baik dengan PT Pupuk Indonesia, jadi di sini Bapak Ibu bisa misalnya penjualan pupuk dari PT Pupuk Indonesia ke koperasi Bapak Ibu itu menggunakan model bisnis tunda bayar 2 minggu. Jadi Bapak Ibu bisa dapat barangnya dulu, bisa coba jual, 2 minggu kemudian baru bayar ke PT Pupuk Indonesia. Nah, model bisnis ini lumayan baik karena kalau Bapak Ibu bisa tahu kebutuhan petaninya seperti apa, kemudian Bapak Ibu bisa menyalurkan pupuk secara tepat, bisa jual secara tepat, secara cepat dalam 2 minggu itu, maka di sini ada kemungkinan KMP tidak perlu dana modal kerja. Karena barangnya sudah dikasih oleh PT Pupuk Indonesia ke koperasi Bapak Ibu sudah jualin, dapat uangnya dari petani, kemudian Bapak Ibu berikan uang yang dari petani ini ke Pupuk Indonesia. Tentunya dikurangin profit yang Bapak Ibu dapatkan dari penjualan tersebut. Atau ada model bisnis yang kedua. Jadi ini adalah kalau tidak ada misalnya ketentuan atau Bapak Ibu tidak punya relationship yang baik. Jadi di sini setiap Bapak Ibu mau ngambil pupuk dari PT Pupuk Indonesia, Bapak Ibu harus bayar transfer dulu baru bisa pick up pupuknya. Kalau modelnya seperti ini, Bapak Ibu akan butuh modal kerja yang besar untuk menjalankan bisnis KMP. Karena dananya harus ada dulu untuk beli pupuk, kemudian berharap bahwa pupuknya itu bisa terjual, jadi Bapak Ibu bisa dapat uangnya balik dan bisa dapat profit ya. Jadi ini contoh kalau kita hitung-hitungan. Jadi ini mungkin minimum adalah kalau Bapak Ibu pingin ngitung nanti untuk KMP Bapak Ibu kira-kira profitnya berapa, ini mungkin adalah informasi minimum yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu perlu tahu jumlah rumah tangga petaninya berapa, luas sawahnya berapa, pupuk yang diperlukan per hektar itu berapa sih kira-kira? Kemudian ada berapa periode pemupukan? Kemudian di sini untuk contoh struktur biaya dan model bisnisnya, Bapak Ibu harus tahu harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah berapa. Jadi dalam contoh ini misalnya 2.500 per kilo. Kemudian harga pokok penjualannya berapa? Ini misalnya 2.250 adalah harga beli Bapak Ibu dari PT Pupuk Indonesia. Kemudian di sini ongkos angkut dan bongkar muat per kilo berapa? Jadi ini pasti akan berbeda tergantung berapa banyak yang Bapak Ibu beli. Karena balik lagi kalau belinya banyak, ongkos angkut per kilonya akan lebih sedikit. Kalau belinya sedikit, ongkos angkut per kilonya akan makin besar. Kemudian kalau Bapak Ibu minjam dari bank atau minjam dari koperasi lain atau minjam dari orang lain, biaya biaya bunganya berapa per bulan? Ini perlu diperhitungkan juga. Kemudian gaji karyawannya berapa per bulan? Sewa gudangnya per bulan berapa? Kemudian dari anggota Bapak Ibu, ini modal simpanan pokok dan simpanan wajibnya dapat berapa? Oke. Nah, ini adalah contoh modal kerja. Contoh kalau tadi dari angka-angka ini kita hitung. Jadi kita hitung satu per satu. Kita pertama-tama perlu tahu kita butuh modal kerjanya berapa ya. Jadi ini kalau kita bisa pakai modal pola tunda bayar. Jadi Bapak Ibu dapat pupuknya duluan, bisa dijual, 2 minggu kemudian baru perlu bayar ke PT Pupuk Indonesia.
Jadi pertama kita hitung dulu biaya angkut dan bongkar muatnya berapa. Jadi ini contohnya adalah tadi luas sawahnya 300 hektar, eh, per periode pemupukan butuh 100 kilo. Jadi ini kalau pilihannya adalah kita belinya per periode pemupukan. Kemudian harga angkutnya per kilo adalah Rp75. Jadi ini biaya angkut dan bongkar muatnya kalau semuanya dikalikan dapat 2.250.000. Kemudian biaya sewa gudang misalnya 1 juta, gaji karyawan 2,5 juta. Jadi jumlah modal kerja yang Bapak Ibu butuhkan di awal, kalau ini semuanya dijumlah adalah 5.750.000. Nah, pendapatannya bagaimana? Jadi seandainya Bapak Ibu berhasil menjual semua pupuk yang dipesan dari PT Pupuk Indonesia, Bapak Ibu jualnya seharga Rp2.500. Ini adalah harga eceran tertinggi dari pemerintah. Jadi kalau dikalikan semuanya dapat 75 juta. Bapak Ibu beli dari PT Pupuk Indonesia sebesar 2.250. Jadi sebenarnya yang harus dibayarkan kembali PT em, PT Pupuk Indonesia adalah 67,5. Misalnya ada biaya operasional, ini biaya operasionalnya 5,750, ini dapatnya dari atas ini. Jadi ada biaya angkut, biaya sewa gudang, gaji karyawan, masukkan ke sini. Jadi total bebannya adalah 73.250.000. Jadi kalau ini dikurangin, Bapak Ibu dapat untung 1.750.000 pesanan, per satu pesanan untuk satu periode pemupukan. Nah, seandainya di sawah di dekat lokasi KMP Bapak Ibu dalam 1 tahun hanya ada 2 kali musim tanam, itu artinya dalam 1 tahun hanya ada 6 kali pemupukan. Karena tadi satu musim tanam ada 3 kali pemupukan. Jadi pendapatan per tahunnya adalah 6 kali 75 juta. Jadi Bapak Ibu dapat 450 juta. Total beban yang harus dibayarkan adalah ini 6 kali 73250. Tetapi di sini Bapak Ibu harus bayar gaji karyawannya kan full secara 12 bulan. Jadi di sini akan ada gaji karyawan 6 bulan yang harus ditambahkan lagi. Jadi kalau dihitung dengan modal modal kerja dan model bisnis seperti ini Bapak Ibu secara setelah 1 tahun ini akan rugi 4,5 juta. Jadi modalnya kecil 5,75 tapi defisit per tahunnya adalah 4,5 juta. Jadi kalau hitung-hitungan bisnis Bapak Ibu adalah seperti ini, ada defisit, ini harus cari cara lain untuk menutup defisitnya bagaimana ya. Dan ini perlu Bapak Ibu perhatikan dan perlu dihitung sebelum menjalankan bisnis karena ini nanti akan penting untuk tahu apakah koperasi Bapak Ibu akan rugi atau akan untung. Kalau rugi, ada nggak plannya untuk menutup kerugian ini? Misalnya, apakah dengan memesan lebih sedikit atau memesan lebih banyak? Jadi ini adalah hitung-hitungan yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, itu tadi adalah kalau kita bisa tunda bayar. Kalau kita nggak bisa tunda bayar dan kita harus bayar di awal, di sini modal kerja Bapak Ibu akan lebih besar. Karena di sini Bapak Ibu harus beli harga pokok pembeliannya di awal. Jadi yang 300 hektar kali 100 kilo kali harga beli dari PT Pupuk Indonesia ini harus dibayar di awal. Jadi yang 73.250.000 ini Bapak Ibu harus punya modalnya di awal. Setelah itu kemudian misalnya Bapak Ibu jual, dapatnya sama kan 75 juta. Tapi kalau ini adalah Bapak Ibu minjam uang untuk dapat 73 juta ini akan ada bunga. Jadi di sini bunganya adalah 1% dari 63 juta. Sekian. Kenapa 63 juta? Karena di sini Bapak Ibu sudah punya simpanan pokok dan simpanan wajib yang sudah dikumpulkan dari anggota Bapak Ibu. Jadi ini juga adalah pentingnya kenapa ini ya simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota sebenarnya bisa membantu modal kerja Bapak Ibu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, jadi surplus usaha per periode pemupukan ini hanya 1.117.500. Nah, balik lagi kalau 1 tahun hanya ada 2 kali musim tanam, berarti ada 6 kali pemupukan.
maka pendapatannya ya 6 kali 75 juta, karena ini adalah harga jual Bapak Ibu ke petani. Bebannya ini adalah 6 kali periode pemupukan, berarti 6 kali 73 juta, ditambah gaji karyawan selama 6 bulan. Jadi di sini Bapak Ibu akan defisit 8,3 juta. Jadi ini kalau menjalankan bisnis gerai pupuk. Tapi ini adalah kalau kita menggunakan hitungan dan asumsi ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu misalnya rumah tangga petaninya lebih besar, luas sawahnya lebih banyak, atau misalnya dalam 1 tahun itu ada banyak musim tanam, jadi ini mungkin hitung-hitungannya akan berubah. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi di masyarakat di daerah KMP Bapak Ibu. Gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pengurus KMP kalau kondisi penjualannya seperti ini? Kok pengen jalanin bisnis malah defisit di awal? Jadi di sini ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi bisa mengadakan rapat anggota khusus. Jadi ini Bapak Ibu undang anggota, undang juga anggota petani dari Gapoktan untuk menyepakati bahwa harga eceran yang ditetapkan pemerintah 2.500 per kilo ini nggak mungkin dilaksanakan, nggak make sense. Jadi mungkin di sini perlu biaya layanan KMP. Jadi misalnya harga pupuk menjadi 2.550 atau 2.600 per kilo. Jadi ini terdiri dari HET dan biaya layanan. Tapi ini perlu disepakati di rapat anggota khusus. Kemudian di sini adalah tadi kalau kita lihat bebannya sebenarnya awalnya untung nih per periode pemupukan. Tapi karena periode pemupukan ini kira-kira hanya ada 6 kali, jadi Bapak Ibu tetap harus bayar gaji karyawannya full setahun. Apakah bisa kalau karyawan ini punya tugas tambahan? Jadi nggak hanya menyediakan atau menjalani bisnis pupuknya, tapi misalnya juga menjalankan bisnis lain misalnya LPG. Jadi beban gaji ini bisa ditanggung oleh kedua produk usaha KMP. Tapi ini harus kita lihat lagi beban kerja karyawannya bagaimana. Sanggup nggak kalau harus pegang dua lini bisnis? Jangan sampai kita kasih dua biar kita menghemat uang, tapi kemudian karyawannya tidak bekerja secara optimal, bisnisnya nggak jalan juga. Jadi kalau bisnisnya nggak jalan, ya balik lagi KMP-nya nggak akan ada, nggak akan dapat revenue yang optimum. Kemudian di sini pengurus KMP menyadari kerugian penjualan pupuk. Ini bisa menjadi penarik bagi anggota untuk bertransaksi dengan KMP. Jadi misalnya kalau rugi dari pupuk, jadi pupuknya hanya digunakan sebagai magnet agar petaninya datang ke koperasi Bapak Ibu, tapi kemudian Bapak Ibu jualan produk tambahan seperti saprotan, herbisida, menampung gabah hasil panen, dan ini kan bisa di-charge secara terpisah ke anggota. Jadi hal ini harus Bapak Ibu pertimbangkan, dijelaskan kepada anggota dalam rapat anggota bahwa ini loh sekarang kita eh, mensuplai pupuk ke kalian, rugi, nggak apa-apa, yang penting kalian lebih sejahtera. Tapi ini kita juga jualan saprotan, herbisida, dan lain sebagainya, jadi kita juga tolong dong disupport agar kita koperasinya bisa jalan secara panjang, berkelanjutan, kalian sebagai anggota, sebagai petani bisa dapat eh, pupuk dengan harga yang lebih murah juga secara lebih panjang. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Jadi di sini memang jika kondisinya seperti ini ya Bapak Ibu harus jeli, harus lihai untuk mengembangkan model bisnis gerai perdagangan ini. Dan mungkin mempertimbangkan komoditas apa ya yang bisa kita jualan secara tambahan kepada petani. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu jualan saprotan, herbisida, dan lain sebagainya, ini hitung-hitungannya harus dihitung lagi. Jadi berapa beli saprotan, beli herbisida, Bapak Ibu jualannya berapa harganya, dapatnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke LPG. LPG ini juga adalah produk yang sangat dikendalikan pemerintah. Jadi, keberhasilan usahanya balik lagi akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi, sama dengan pupuk, tergantung kebijakan pemerintah, di sini model bisnis KMP akan berbeda, modal usaha KMP akan bisa berubah juga.
Jadi di sini misalnya eh, pola bisnis pertama adalah PT Pertamina Niaga setuju untuk memberikan model bisnis konsinyasi atau tunda bayar 1 minggu ke koperasi. Jadi kalau balik lagi sama seperti pupuk, kalau Bapak Ibu dapat barang, nggak harus bayar sekarang, bisa tunda bayar 1 minggu atau 2 minggu. Bapak Ibu bisa jual LPG-nya selama 1-2 minggu tersebut. Jadi itu sebenarnya hampir tidak butuh modal karena Bapak Ibu sudah bisa jual, sudah dapat uangnya, kemudian bayar ke Pertamina Niaga. Karena ini prinsipnya adalah ya dibiayai oleh Pertamina Niaga dalam bentuk barang. Bapak Ibu dapat barang, nggak perlu bayar di awal. Pola bisnis yang kedua adalah ya Bapak Ibu harus bayar di awal, transfer dananya ke PT Pertamina Niaga, baru Bapak Ibu dapat LPG-nya. Nah, kalau modelnya seperti ini, ya Bapak Ibu akan butuh modal kerja yang lebih tinggi. Jadi ini adalah contoh hitung-hitungannya lagi, balik lagi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan wilayah koperasinya. Tapi sebagai contoh misalnya ini adalah jumlah rumah tangga di desanya ada berapa, mereka menggunakan gas LPG berapa tabung per bulan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa bagikan, misalnya punya anggota yang sudah punya warung. Jadi misalnya hanya bisa menjual LPG secara eceran hanya untuk 50% stok. Dijual secara eceran harganya 19.000, tapi 50% lainnya misalnya Bapak Ibu jual sebagai pola kulakan ke warung-warung anggota dengan harga 18.000 rupiah. Bapak Ibu beli LPG-nya dengan harga 15.000 per tabung. Jadi ini bisa dapat untung 4.000 atau 3.000 per tabung. Oh, selisih sih, belum untung karena ini masih harus menghitung biaya angkut, gaji karyawan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada biaya angkut dan bongkar muat per tabung, gaji karyawan, sewa tempat, deposit tabung. Ini hitung-hitungannya kalau bisa pakai konsinyasi. Jadi ya di sini Bapak Ibu hanya perlu bayar biaya angkut dan bongkar muat. Jadi ada 1.000 keluarga, per bulan butuh 2 tabung, gitu ya. Terus habis itu kita kalikan eh ini pengadaannya, misalnya Bapak Ibu mau melakukan pengadaan mingguan, gitu. Jadi ya berarti hanya untuk 1 kali kali 500, jadi 1 juta. Biaya sewa gudang per bulannya misalnya 1 juta, gaji karyawan 2,5, jadi Bapak Ibu hanya butuh modal yang 4,5 juta. Jadi kalau Bapak Ibu polanya konsinyasi, mungkin tidak akan perlu modal kerja dari bank. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa dalam hitungan ini saya juga tidak mempertimbangkan kalau Bapak Ibu perlu bayar deposit tabung ke PT Pertamina Niaga. Nah, kemudian nih hasil perdagangannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu jual 1.000 tabung dikali 19.000, karena setengahnya ini adalah untuk eceran, setengahnya ini adalah untuk grosir atau untuk anggota yang sudah punya warung. Jadi 1.000 kali 18, total pendapatannya adalah 37 juta. Bapak Ibu punya ini adalah harga pokok penjualannya. Jadi Bapak Ibu beli dari PT Pertamina Niaga seharga 15.000. Jadi ada selisih 7 juta. Kemudian dikurangi biaya operasional. Ini adalah biaya angkut, biaya sewa gudang, gaji karyawan. Jadi kita kurangin di sini. Jadi untungnya usaha per bulan adalah sekitar 2,5 juta. Ini dengan asumsi harga-harga dan jumlah kebutuhan seperti di slide sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu harus beli ke PT Pertamina Niaga, di sini jadi sangat mahal hitung-hitungan modal kerjanya. Karena di sini harus deposit tabung. Per tabung 200.000. Jadi 500 kali 200.000 sudah 100 juta. Harus beli tabung di awal. Jadi Bapak Ibu harus kasih cash 7,5 juta ke PT Pertamina Niaga. Ada biaya angkut, biaya sewa, gaji karyawan, di total-total ini sekitar 112 juta per bulan. Ini adalah modal awal yang Bapak Ibu butuhkan, gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita dengan pola konsinyasi, biayanya tuh hanya dari nomor 3 ke nomor 5. Biaya angkut, biaya sewa, gaji karyawan. Tapi kalau misalnya kita harus bayar di muka, ya biayanya jadi banyak seperti ini.
Nah, kemudian Bapak Ibu ingat karena ini mungkin minjam, ada biaya, ada dana pinjaman, jadi Bapak Ibu tetap harus bayar bunga 1%. Nah, penghasilannya seperti apa? Jadi ya akan dapat uang dari penjualan, setengah dari eceran, setengah dari kulakan, dapat 37 juta, kemudian harga pokok penjualan, total beban sekian, jadi surplus usahanya akan dapat sekian. Jadi memang akan, ini memang kalau saya lihat dari model kerja, model bisnisnya LPG dan pupuk paling bagus kalau Bapak Ibu bisa deal-dealan dan dapat pola konsinyasi. Tentunya ini juga perlu disupport oleh pemerintah, di mana pemerintah akan men-state dan menetapkan bahwa oke, KMP akan jadi agen bisnis LPG 3 kilo. KMP akan jadi agen penyaluran pupuk. Ini akan membuat sebenarnya hidup KMP, hidup Bapak Ibu akan lebih mudah karena sudah ada statement pemerintah yang menunjuk bahwa KMP Bapak Ibu ini bisa menjadi agen agen penyaluran pupuk dan LPG 3 kilo. Kemudian tinggal kita mendorong agar bisa dilakukan dengan pola konsinyasi karena kalau bisa pola konsinyasi modal kerja untuk Bapak Ibu ini sebenarnya kecil sekali untuk mulai bisnis ini. Jadi di sini eh, Bapak Ibu pengurus KMP harus menilai potensi usaha perdagangan apa yang ingin dikembangkan. Jadi Bapak Ibu harus harus memperhatikan, harus cari apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar KMP Bapak Ibu. Apa yang bisa dilayani? Pangsa pasarnya kira-kira kalau jualan LPG atau jualan pupuk, kira-kira kompetitornya siapa sih? Bapak Ibu bisa menarget berapa persen dari pasar yang ada di desa Bapak Ibu. Rantai pasokannya bagaimana? Jadi di sini kerjasama dengan Gapoktan, kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia, kerjasama dengan PT Pertamina Niaga, dan segmen pasar yang Bapak Ibu ingin bidik yang mana, serta kesiapan sumber daya. Jadi di sini kalau menurut saya, Bapak Ibu pengurus Koperasi Merah Putih bisa menetapkan strategi pengembangan usaha gerai perdagangan dengan urutan prioritas. Ini hanya contoh Bapak Ibu balik lagi akan tergantung dengan kondisi setiap KMP. Jadi misalnya pertama mulai dengan perdagangan komoditas yang dikendalikan pemerintah. Jadi ini adalah pupuk, LPG, kemudian bisa ditambah dengan produk pendukungnya seperti obat-obatan, saprotan, bibit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mungkin Bapak Ibu sekarang mulai nih support. Oh, saya bisa loh jual komoditas untuk penerima dana bantuan pemerintah. Seperti dana PKH, BLT, dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu akan masuk ke area jualan perdagangan beras, minyak goreng, gula, dan sejenisnya. Jadi di sini Bapak Ibu harus buat eh, Bapak Ibu harus buat model bisnis lagi dan hitung-hitungannya karena saat ini sinergi dengan Bulog atau produsen-produsen lain yang akan mensuplai minyak goreng, gula, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah ini terkait komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Jadi ini misalnya adalah masyarakat desanya eh, sudah memproduksi sayuran, buah, ayam, telur, dan lain sebagainya, atau misalnya menjadi pemasok MBG, ini yang makan siang gratis, atau menjadi pemasok pasar induk. Jadi apakah Bapak Ibu bisa menyerap komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat desa? Kemudian yang keempat, Bapak Ibu bisa masuk ke bisnis untuk perdagangan komoditas pabrikan. Jadi ini sebenarnya adalah untuk Bapak Ibu meningkatkan daya tawar KMP. Kemudian lanjut ke toko swalayan. Jadi ini mungkin adalah urutan yang mungkin cukup make sense kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan usaha gerai perdagangan. Kita mulai dengan perdagangan komoditas yang dikontrol pemerintah. Jadi di sini adalah kalau misalnya pemerintah sudah menetapkan oke KMP jadi agen pupuk dan LPG, KMP bisa menyalurkan dana bantuan pemerintah, di sini Bapak Ibu bisa mulai mengkickstart bisnisnya dengan lebih ringan. Tidak perlu modal yang besar-besar. Tapi balik lagi, setiap model bisnis akan butuh kebutuhan modal kerja yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa hitung
bisa evaluasi kelayakannya sebelum dijalankan, antisipasi resiko, dan cari sumber pembiayaan yang cocok. Cari sumber pembiayaan yang dananya, yang bunganya tidak besar-besar. Jadi di sini pengurus KMP, Bapak Ibu ini perlu membangun model bisnis untuk setiap pilihan usaha. Pastikan ada keunikan dan diferensiasi dari layanan yang Bapak Ibu berikan. Ini adalah alasan kenapa sih anggota, kenapa sih pelanggan harus beli di tokonya Bapak Ibu. Jadi apakah harganya lebih murah, selalu available, bisa antar jemput, bisa pesan lewat WhatsApp. Ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu harus pikirkan karena ini adalah kunci atau manfaat yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ini adalah sebagai contoh kenapa misalnya kita beli dari Shopee atau Tokopedia. Kita biasanya akan beli berdasarkan mana sih yang bisa berikan kita diskon eh, lebih besar, mana sih yang free ongkir. Itu kan biasanya kalau kita mau mengcompare, misalnya kalau beli dari Tokopedia atau Shopee ya. Jadi ini juga sama. Kenapa pelanggan, kenapa anggota harus beli dari KMP Bapak Ibu? Apa manfaat untuk mereka? Ini yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu pengurus KMP. Kemudian di sini model bisnis perlu diterapkan dalam skala terbatas. Kemudian kalau misalnya berhasil, itu bisa diperluas skalanya. Jadi kita mulai dengan kecil sebelum kita expand. Dan model bisnis yang telah diuji coba, jadi kalau Bapak Ibu sudah uji coba, ada hasilnya, ini biasanya akan lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan dari LPDP atau Bank Himbara kalau Bapak Ibu ingin expand skala usahanya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat, modal usaha utama KMP ini bukan dana pinjaman. Jadi di sini Bapak Ibu harus modal usahanya itu adalah semangat menyelesaikan masalah masyarakat desa. Kemudian kemampuan mengintegrasikan sumber daya KMP untuk melaksanakan model bisnis yang dipilih. Daya juang yang penuh amanah dan kreativitas untuk memajukan KMP. Dan meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa model bisnis yang dipilih oleh KMP Bapak Ibu adalah model bisnis yang terbaik. Termasuk Bapak Ibu juga sudah memikirkan, oh ya ini ada resiko ini yang mungkin terjadi dan ini cara mengantisipasinya. Jadi kita fokus di situ Bapak Ibu. Jadi modal usaha utama KMP ini bukan dana pinjaman. Nah, modal kerja ini umumnya akan lebih mudah diakses oleh KMP yang usahanya sudah jalan. Karena ada bukti bahwa Bapak Ibu ini usahanya ada peminatnya, rantai pasoknya sudah jalan, kemudian SDM-nya memadai untuk menjalankan bisnis ini. Jadi kalau Bapak Ibu belum apa-apa, belum bisnisnya jalan atau belum ada hitung-hitungan, kemudian minta modal kerja dari bank atau himbara, ini akan kecil kemungkinannya Bapak Ibu dapat pinjaman tersebut. Jadi kalau bisa, mulailah untuk usaha terlebih dahulu, skalanya kecil nggak apa-apa, tapi ada apa ya, Bapak Ibu coba jalanin dulu untuk lihat beneran untung nggak sih? Kalau iya, bisa skalanya diperbesar dan bisa minta pinjaman dari LPDB atau bank. Jadi segeralah mulai usaha KMP dengan sumber daya yang tersedia di desa. Mulai dengan misalnya dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya anggota. Nah, kemudian di sini modal kerja untuk usaha di sektor real ini jauh lebih kecil. Jadi kalau kita lihat tadi LPG itu ya modal kerjanya 4,5 juta sampai 112 juta. Dibanding modal kerja untuk usaha simpan pinjam. Di mana kalau kita bicara usaha simpan pinjam itu minimal modalnya adalah 500 juta. Kemudian tingkat profit di usaha sektor real ini juga lebih tinggi. Seperti yang tadi kita hitung-hitung, LPG untungnya bisa 2,5 juta per bulan. Atau itu sekitar 1,2% sampai 55%. Tergantung tadi kita apakah kita dapat yang konsinyasi, itu ya 55% untungnya. Kalau misalnya kita harus bayar di awal, ya tadi kita bayar 112 juta, kita dapat untung 1,2%. Kalau kita bandingkan dengan untung di sektor usaha simpan pinjam, itu hanya sekitar di bawah 0,5% per bulan. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa di usaha simpan pinjam ini resikonya lebih tinggi dan di usaha simpan pinjam ini banyak eh, regulasi, banyak peraturan yang Bapak Ibu harus taati.
Jadi sebagai contoh misalnya untuk bunga pinjaman itu maksimum 24% per bulan. Kemudian Bapak Ibu harus misalnya mengikuti berbagai aturan agar tetap bisa close loop dan diawasi oleh koperasi, tidak jadi open loop dan diawasi OJK. Kalau diawasi OJK, nanti aturannya akan makin banyak. Kemudian untuk laporan keuangan, kalau misalnya kita bicara tentang USP itu juga lebih rigid. Karena sekarang mulai tahun ini harus pakai SAK-EP. Jadi inilah mengapa menurut kami kalau bisa KMP mulai dari bisnis di sektor real. Karena ini untungnya tinggi, modalnya lebih kecil, jadi di sini potensi suksesnya lebih tinggi dan potensi Bapak Ibu untuk memulai bisnis tanpa pinjaman dari bank atau LPDB ini juga lebih tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu pengurus KMP juga bisa mengembangkan gerai usaha sesuai dengan potensi ekonomi desa. Jadi ini kan dari tadi saya memberikan contohnya kalau gerai perdagangan atau sembako. Tapi ada banyak gerai-gerai yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu seperti misalnya gerai apotek desa, gerai klinik desa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan potensi ekonomi desa, pilih model bisnis yang tepat, uji coba, kemudian baru tingkatkan skala usaha gerai KMP ini dengan mencari sumber pendanaan yang sesuai dengan model bisnis yang dipilih. Gitu. Jadi, apakah kemudian Bapak Ibu sudah sekarang punya model bisnis untuk gerai KMP? Kalau sudah, apa keunikan dan keunggulan layanannya yang akan membuat masyarakat desa loyal ke KMP Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu mungkin setelah ini bisa coret-coret untuk memvisualkan dalam model bisnis kanvas gitu. Kemudian apakah model bisnis KMP Bapak Ibu saat ini masih dalam bentuk angan-angan, masih dipikirkan atau sudah ditulis? Jika sudah ditulis, apakah sudah dibahas dalam rapat pengurus dan pengawas KMP? Kalau belum, ini harus segera ditulis, harus segera dibahas di rapat pengurus dan pengawas KMP agar eh, ini bisa disepakati terlebih dahulu. Kemudian bagaimana respon pengurus lain untuk usulan model bisnis Bapak Ibu? Apakah model bisnis tadi sudah dihitung kemudahan modal kerjanya? Berapa kira-kira profit yang akan didapatkan? Dari mana modal kerjanya? Dan di sini yang terakhir adalah apa yang akan atau yang telah Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan model bisnis KMP yang dipilih agar bisa menjadi kenyataan. Jadi setelah ini akan kami share slide-nya. Jadi ini adalah contoh model bisnis yang Bapak Ibu mungkin bisa coret-coret untuk pastikan bahwa eh, sudah dipikirkan semua aspek dari bisnisnya. Kemudian tadi ada contoh hitung-hitungan, ini nanti juga akan kami bagikan dalam slide-nya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa lihat lagi, kemudian mungkin bisa coret-coret sesuai dengan kebutuhan di daerah Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tahu apakah nanti kira-kira akan defisit atau kira-kira akan untung ya. Kalau misalnya defisit, apa yang akan dilakukan? Kalau untung ya berarti itu sudah bagus. Jadi mungkin yang harus dipikirkan adalah oke modal kerjanya besar atau tidak, dari mana ya kita akan dapat modal kerjanya. Kemudian apa ya yang harus kita lakukan agar memastikan bahwa ini bisnisnya akan sukses gitu. Jadi kurang lebih itu adalah dari paparan dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat berkarya untuk memajukan ekonomi desa. Jadi saya akan stop share screen-nya. Kemudian mungkin saya akan mengundang Pak Agung untuk ke stage juga. Jadi mungkin kita bisa mulai diskusi. Bu Lala, kalau sudah ada pertanyaan di chat, mungkin bisa bisa bantu untuk dimoderasi karena mungkin chatnya cukup panjang. Kalau saya lihat ada 100 chat lebih. Admin boleh minta tolong untuk Pak Fuad di unmute juga. Ini terkait dengan eh, gas LPG dan pupuk, Ibu. Saya sangat berharap sekali. Desa kami itu kan desa yang hampir 80% itu petani. Dulu kami waktu BUMDes dulu pernah mengajukan agar pupuk subsidi itu dikelola BUMDes. Karena mohon maaf bahwa di desa kami distribusi pupuk itu non sewu ya masih amburadul memang, masih tebang pilih. Nah, kami kelompok tani sudah berusaha begini-begini tapi ya kenyataannya seperti itu. Kami dulu pernah bahkan mengajukan ke Pak Bupati
tapi ya nggak tahu apakah karena regulasi atau bagaimana BUMDes tidak bisa mengelola. Nah, ini peluang yang sangat luar biasa untuk membangun petani. Kami punya kelompok petani, ada 9 kelompok poktan, terus kemudian semuanya juga tergantung, walaupun kami juga mulai mengarah ke organik ya, karena susahnya amburadulnya subsidi, pupuk subsidi itu. Kalau memang betul ini bisa dilaksanakan dan pemerintah pusat bisa memberikan apa ya, bisa memberikan kebijakan untuk itu akan sangat jalan, Bu. Jadi insya Allah dengan pupuk subsidi dan gas saja, gas yang 3 kilo itu insya Allah sudah awalan untuk bisa membuat koperasi desa Merah Putih ini berjalan dengan baik. Itu terus kemudian kami kemarin juga saya mengadakan FGD di Jawa Timur awal-awal eh, isu koperasi Kopdes itu dibuka oleh Pak Menteri dulu. Itu kami berharap untuk koperasi ini ya diminimalisir lah Pak untuk simpan pinjam ya non sewu. Orang desa itu jangankan ini kalau dari pemerintah itu anggap bantuan. Pinjamnya oke tapi mengembalikannya susah Pak. Itu sudah banyak warga kami itu non sewu yang minggat gara-gara pinjaman-pinjaman kayak gitu. Jadi banyak koperasi atau banyak simpan pinjam yang akhirnya tidak kembali. Nah, itu juga mengacu pada KUD yang dulu. Ya. Mungkin itu kami mohon kepada Pak Agung juga Bu Prinses untuk bisa membantu agar minimal pupuk subsidi dan gas itu bisa berdaya saja. Kami sudah melakukan musyawarah berkali-kali dengan teman-teman ya terkait dengan koperasi itu. Kira-kira begitu Pak Agung, Bu Prinses, mohon bantuan, mohon arahan, mohon bimbingan terkait dengan itu. Terima kasih. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak Agung, apakah ingin menanggapi terlebih dahulu? Oke, baik. Baik, Pak. Jadi artinya begini, pupuk dan LPG, saya kok hakul yakin pasti akan diberikan kepada KMP. Hanya artinya pemerintah ini sedang memikirkan bagaimana mitigasinya supaya tidak terganggu, ke proses swasembada pangan tidak terganggu, petani-petani juga tidak terganggu, jangan sampai nanti distributor dan itunya pada ngambek kemudian pada nggak mau jalanin. Nah ini kan sedang dicarikan prosesnya. Tapi kalau Bapak menanyakan untuk pupuk apakah mungkin bisa dilakukan pada periode sekarang ini. Jadi periode sekarang ini kan namanya periodenya kan April September. Musim tanamnya April September. Kalau musim tanam itu kan ada Oktober Maret, ada April September. Kalau April September saya pastikan sudah nggak mungkin KMP menangani. Ya, untuk April September sudah pasti rasanya tidak mungkin menangani. Karena ini sudah diplot yang nanganin adalah ini bagian dari distributor, keagenan dan seterusnya yang sudah terdaftar juga, ya, terdaftar di Kementerian Perdagangan. Ini kan juga harus diberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu artinya bahwa mereka itu tidak terganggu bisnisnya sampai dengan izin yang diberikan. Nah, mungkin seperti itu. Dugaan saya paling cepat bisnis ini adalah mulai Oktober. Sehingga apakah itu yang mengakibatkan bahwa kenapa Presiden ingin mencanangkan bahwa tanggal 12 Juli adalah untuk launching badan hukumnya, badan hukum KMP, tapi usahanya di launching tanggal 28 Oktober. Apakah ini bagian dari skenario itu? Gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau untuk pupuk. Kalau untuk LPG, saya yakin adalah kemungkinan besar apakah sama juga nanti di Oktober ataukah nunggu tahun anggaran yang baru, misalnya dimulainya dari Januari. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau dari sekarang tidak mulai menyiapkan, mungkin sekarang mulai mengadakan, mungkin berkomunikasi dengan agen-agen LPG, pangkalan-pangkalan LPG di tempat Bapak Ibu, pelanggannya siapa saja gitu, mulai kooperasinya dengan anggaran yang terbatas. Artinya dengan anggaran Bapak Ibu cuma terkumpul sebutlah 7 juta, 8 juta itu sudah bisa untuk beli LPG 500-an sebenarnya ya, 500-an tabung. Loh ini sudah memulai bisnis. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau nanti kita ingin menjadi besar. Nah, itu kan tinggal naik berapa gitu Bapak Ibu. Nah, ini
disitulah Bapak Ibu perlu dana dari bank dan lain sebagainya, mungkin bisa dapat dukungan. Tapi kembali lagi, sikapnya pemerintah ini nanti seperti apa? Apakah nanti bentuknya, ini kan tarik menarik antara Kementerian BUMN, kementerian yang lain, Bank Indonesia, semuanya OJK, ini semuanya tarik menarik Bapak Ibu. Karena siapa yang akan memberikan modal kerja untuk koperasi? Kalau ini diberikan oleh bank, nah risikonya ada di bank. Berarti BUMN kayak Pertamina Niaga, kayak PT Pupuk, dia nggak ada urusan dengan pinjaman-pinjaman bermasalah atau kredit-kredit macetnya karena memberikan barang konsinyasi pada Bapak Ibu. Nah itu, karena dia terima uang tunai baru barangnya boleh diambil. Nah, tapi kan juga bisa, wah daripada ini semuanya dibebankan kepada Bank Himbara, oh mungkin untuk pupuk, untuk LPG, ini BUMN aja lah bentuknya konsinyasi aja. Misalnya seperti itu. Nah ini yang kemudian sedang dicari sebenarnya polanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya kan, ini sudah menjadi, saya yakin bahwa ini akan menjadi keniscayaan, tapi kapannya? Itu yang kemudian sedang, kalau saya melihat pemerintah adalah mencari mitigasi risiko yang paling tidak mengganggu distribusinya kepada masyarakat. Jangan sampai kasusnya Pak Bahlil waktu awal-awal tahun 2025 kemudian jadi kehebohan, orang jadi antri LPG, antri apa. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Sehingga bahwa pada saat itulah KMP harus sudah siap. Jadi jangan sampai kemudian KMP-nya bilang apa? Oh, saya nggak mau. Saya kalau disuruh ngambil ke pangkalannya Pertamina nggak mau ah. Saya maunya barang di drop. Nah, ini kan jadi problem baru. Gitu loh Bapak Ibu. Misalnya, nah ini kan harus dibicarakan semuanya dalam kondisi siap. Pasti nanti Pertamina Niaga juga harus menilai dan mereka akan melaporkan kepada pemerintah. Kami sudah siap, KMP-nya sudah siap, yuk kita mulai running gitu loh Pak. Kapan mulai runningnya? Sebulan, 2 bulan lagi atau kapan? Nah ini, kalau saya melihatnya kira-kira gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu, bahwa modal dan sarana tidak membuat sebuah koperasi jadi maju. Nanti saya akan tunjukkan setelah sesinya Bu Princess. Ini kan ada sesi yang tahap kedua. Nanti saya akan tunjukkan bahwa koperasi saya kasih modal misal 7,5 miliar, kita beri sarana, kita beri apa, bisa nggak jadi apa-apa, gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi bisa juga seperti itu kejadiannya. Jadi jangan kemudian melihat adalah dan koperasi inilah yang kemudian sebenarnya saya yakin salah satu yang menginspirasi Presiden. Oh, saya pengennya bikin kayak gitu, makanya ada 6 gerai. Ya, ini contohnya ada nggak? Sudah ada. Koperasinya jalan nggak? Tidak jalan. Berapa uang yang sudah kami keluarkan? Lebih dari 7,5 miliar untuk koperasi itu, Bapak Ibu. Ya, lebih dari 7,5 miliar. Nah, tapi apakah jalan? Tidak. Nah, kenapa tidak jalan? Nah, ini yang saya ingin mengajarkan kepada KMP. Nggak boleh mengulang. Nggak boleh mengulang kesalahan. Makanya yang paling deg-degan terhadap program ini, paling optimis ya saya, karena saya yang paling tahu bagaimana caranya untuk membuat jalan dan sukses. Tapi saya juga agak pesimis. Kalau ini kemudian diserahkan kepada aparatur pemerintah untuk menjalankannya, ya ini saya agak-agak khawatir gitu loh Bapak Ibu. Nah, karena kembali lagi koperasi yang nanti saya tunjukkan gambarannya, koperasi itu sudah didampingin oleh begitu banyak orang, pokoknya luar biasa, didampingin ahli banyak, didampingin pelaku usaha banyak, didampingin macam-macam banyak. Tapi kembali lagi, nah yang nggak ada adalah girohnya dari pengurusnya, semangatnya, daya juangnya, yang itu akibatnya apa? Ya akibatnya menjadi ya karena ini nggak bisa menggerakkan yang lain. Nah itu. Jadi saya pengennya adalah Bapak Ibu bergerak dulu. Mau bisnisnya kayak apapun, jalan dulu Bapak Ibu punya model bisnis. Tinggal nanti bahwa pemerintah pasti memberikan ini. Karena ini ruang gerak yang ingin didorong pada Bapak dan Ibu. Contoh yang lain lagi Bapak Ibu bisa memulai gitu. Apa sih yang dihasilkan barang-barang di desa Bapak Ibu? Bapak Ibu carikanlah pasarnya di luar. Tinggal nanti bilang pada petani, pada itu,
Saya bawa barangnya pagi hari, nanti sore saya bayarin. Nah, itu pasti pada mau. Wong mereka mengenal Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu harapannya kalau itu bisa dilakukan, mungkin gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti program ACG Training Community Services secara seksama. Terima kasih atas diskusi dan perhatiannya. Kami harap hari ini hari ini dapat memberikan gambaran bagi Bapak Ibu untuk menyusun model bisnis KMP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kembali lagi, tidak harus hitung-hitungannya harus seperti hitung-hitungan yang saya paparkan, karena ini akan berbeda hitung-hitungannya setiap desa, setiap kelurahan. Tidak harus model bisnisnya seperti apa yang saya share, karena balik lagi ini akan tergantung dengan bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan mitra bisnis lain. Mungkin kalau Bapak Ibu misalnya saat ini sudah punya agen distributor, punya kenalan yang sudah menjadi distributor LPG yang bisa memberikan harga yang murah, Bapak Ibu mungkin bisa mulai dengan hal tersebut. Jadi kembali lagi ini adalah gambaran secara umum untuk model bisnis dan semoga ini dapat menjadikan KMP Bapak Ibu memiliki keunggulan bersaing sehingga bisa tumbuh kembang sebagai hub perekonomian desa dan kelurahan. Bapak Ibu sekalian, untuk materi dan video dari materi kita hari ini nanti akan kami share link YouTube dan link materinya melalui grup WhatsApp. Kemudian nanti kami juga akan sharing mengenai tulisan-tulisan yang telah kami buat sebelumnya, telah kami bagikan, nanti dari KDMP 1 hingga KDMP 12, dan ini akan membahas terkait inovasi, manajemen resiko, modal, model bisnis, dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan dibagikan di grup WhatsApp. Dan Bapak Ibu, mulai minggu depan, ini kami akan mulai membahas mengenai Sekolah Koperasi Merah Putih. Jadi kami dari ACG Community Services akan menyelenggarakan yang namanya Sekolah KMP selama 12 minggu, di mana di sini kita akan membahas secara lengkap bagaimana sih caranya untuk berkoperasi, karena pada akhirnya KMP ini harus mengikuti kaidah-kaidah berkoperasi. Jadi ini akan ada training mengenai koperasi, kemudian akan ada training mengenai bagaimana caranya mengembangkan bisnis, kemudian juga mengembangkan model bisnisnya. Jadi nanti akan ada beasiswa untuk 1.000 pengurus koperasi yang bisa atau yang bersedia untuk mengajarkan materi ini ke koperasi lainnya. Jadi kita akan melakukan training of trainer. Jadi itu nanti informasinya akan dikirimkan melalui WhatsApp. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Saya akan tunggu Bapak Ibu di grup WhatsApp dan sekarang saya akan lempar ke Pak Agung. Silahkan Pak Agung.